Hai para calon pendidik hebat Indonesia, apakah kamu salah satu guru terpilih yang telah dinyatakan lolos untuk mengikuti program pendidikan profesi guru atau PPG tahun 2025? Jika iya, selamat. Kamu sedang berada di awal perjalanan luar biasa untuk menjadi pendidik profesional yang siap mencerdaskan generasi penerus bangsa. Namun sebelum itu, ada satu tahap penting yang tidak boleh dilewatkan, yaitu proses lapor diri. Proses ini menjadi langkah awal yang sangat menentukan agar kamu bisa mengikuti rangkaian PPG dengan lancar. Nah, agar kamu tidak bingung, kami sudah merangkum semua informasi tentang berkas-berkas lapor diri PPG Guru tahun 2025 yang wajib kamu siapkan. Dengarkan baik-baik ya, dan pastikan semua dokumen kamu lengkap dan sesuai ketentuan. Pertama, fakta integritas. Fakta integritas adalah pernyataan resmi dari dirimu sebagai peserta PPG bahwa kamu siap mengikuti seluruh proses dengan jujur, tanggung jawab, dan mematuhi semua aturan yang berlaku. Biasanya format fakta integritas ini sudah disiapkan oleh LPTK atau penyelenggara PPG. Kamu cukup mengisi, mencetak, menandatangani, dan men-scan dokumen tersebut. Ingat, fakta integritas bukan sekadar formalitas. Ini adalah bentuk komitmen moral kita sebagai calon pendidik profesional. Kedua, biodata mahasiswa. Dokumen ini harus sesuai dengan format PDDIKTI. Format ini penting untuk memastikan bahwa data dirimu sesuai dengan database nasional pendidikan tinggi. Isi dengan teliti mulai dari nama lengkap, tempat tanggal lahir, NIK, riwayat pendidikan, hingga data kontak aktif. Setelah diisi lengkap, jangan lupa di-scan dan disimpan dalam format PDF. Ketiga, scan ijazah S1 atau D4 yang telah dilegalisir. Ijazah adalah bukti resmi bahwa kamu telah menyelesaikan pendidikan sarjana. Scan ijazah asli yang sudah dilegalisir oleh perguruan tinggi asal atau pejabat yang berwenang. Pastikan cap legalisirnya terlihat jelas dan dokumennya terbaca dengan baik. Keempat, scan transkrip nilai S1 atau D4. Sama pentingnya dengan ijazah, transkrip nilai menunjukkan perjalanan akademik kamu selama kuliah. Dokumen ini harus juga sudah dilegalisir dan di-scan dengan jelas. Jangan sampai ada bagian yang buram atau terpotong, karena bisa menghambat proses verifikasi. Kelima, scan kartu identitas. Gunakan KTP elektronik atau SIM yang masih berlaku. Dokumen ini akan menjadi identitas dirimu selama proses PPG berlangsung. Scan dalam kondisi terang dan jelas, serta pastikan nama dan NIK terbaca. Keenam, scan pas foto berwarna ukuran 4x6. Foto terbaru dengan latar belakang merah atau biru, berpakaian rapi dan formal. Pas foto ini akan digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, termasuk kartu peserta. Pastikan ekspresi wajahmu netral dan pencahayaan merata, agar hasilnya maksimal. Ketujuh, scan surat keterangan sehat. Surat ini dikeluarkan oleh fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit. Tujuannya untuk memastikan bahwa kamu dalam kondisi sehat secara jasmani dan siap mengikuti proses pembelajaran yang intensif. Pastikan surat ini resmi, ditandatangani dokter, dan ada cap instansinya. Kedelapan, scan surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian. Sering disebut juga dengan SKCK. Dokumen ini menjadi bukti bahwa kamu tidak memiliki catatan kriminal dan layak untuk mengikuti program pendidikan. SKCK biasanya berlaku selama 6 bulan, jadi pastikan kamu mengurusnya sesuai jadwal lapor diri. Kesembilan, scan surat bebas NAPZA. Ini adalah surat yang menyatakan kamu bebas dari penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dokumen ini bisa kamu peroleh dari puskesmas, RSUD, kepolisian, atau kantor BNN setempat. Proses pemeriksaannya biasanya melibatkan tes urin dan cukup cepat asal kamu datang di jam pelayanan. Kesepuluh, scan NPWP, dalam kurung, jika punya. NPWP atau nomor pokok wajib pajak tidak wajib bagi semua peserta, tapi jika kamu sudah memilikinya, maka silahkan disertakan. Hal ini kadang diperlukan untuk keperluan administrasi keuangan seperti honor, tunjangan, atau pencairan dana kegiatan. Kesebelas, tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing. Setiap LPTK, dalam kurung, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, biasanya memiliki tambahan berkas yang perlu dilengkapi. Misalnya, surat pernyataan tidak sedang menempuh pendidikan lain, surat izin dari atasan langsung, atau portofolio kegiatan belajar mengajar.
Pastikan kamu mengecek langsung ke laman resmi LPTK tempatmu ditugaskan agar tidak ada yang terlewat. Beberapa tips penting, scan semua dokumen dalam format PDF, dan pastikan ukuran file sesuai ketentuan yang ditentukan penyelenggara. Gunakan nama file yang rapi dan jelas, misalnya 01_fakta integritas_ nama lengkap, PDF. Simpan backup dokumen di cloud storage seperti Google Drive agar bisa diakses kapan saja saat dibutuhkan. Cek kembali masa berlaku dokumen, seperti SKCK dan surat sehat, karena ada yang hanya berlaku sementara. Ikuti panduan resmi dari LPTK atau Panitia Nasional. Jangan ragu untuk bertanya bila ada informasi yang kurang jelas. Sebagai penutup, lapor diri adalah awal dari petualanganmu menjadi guru profesional. Meskipun tahap ini tampak administratif, namun sebenarnya ini mencerminkan kesiapan dan komitmenmu sebagai pendidik. Jadi, siapkan berkas dengan baik, cek ulang sebelum dikirim, dan pastikan semuanya sesuai pedoman. Ingat, pendidikan bukan hanya soal mengajar, tapi juga soal menjadi teladan termasuk dalam hal kedisiplinan dan kerapian administrasi. Yuk, lengkapi berkas lapor dirimu sekarang juga, dan raih impian menjadi guru inspiratif bersama PPG 2025. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman-teman guru lainnya, karena suksesmu bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Sampai jumpa di konten berikutnya. Semangat mengabdi dan teruslah belajar untuk negeri tercinta.